Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan ukuran penyebaran. Nah, ukuran penyebaran kita bisa bagi atau akan kita bahas tentang range, tentang deviasi, rata-rata varian, dan deviasi standar. Data tidak berkelompok serta data berkelompok. Kemudian ukuran penyebaran lainnya yaitu interkuartil, deviasi, kuartil, serta ukuran kecondongan dan keruncingan. Nah, kita juga akan membahas karakter kelebihan dan kekurangan ukuran penyebaran, serta pengolahan data ukuran penyebaran dengan MXL. Jadi, 2 kali pertemuan, kita bahas dulu yang ini, nanti selanjutnya ini. Baik, kita lihat di sini. Ukuran penyebaran adalah suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui berapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Jadi kita akan melihat penyimpangan datanya berapa, gitu ya. Kemudian ukuran penyebaran membantu pengetahuan sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengah. Dari nilai tengahnya semakin kecil semakin baik. Begitu juga sebaliknya, semakin besar semakin buruk. Jadi kita harus perhatikan penyebarannya. Kalau dia sangat jauh itu artinya jelek. Tetapi kalau seandainya kecil maka itu datanya bagus. Nah, kita lihat di sini penggunaan ukuran penyebaran. Jadi pada tahun 2012 terdapat 11 operator seluler dengan total jumlah pelanggan sekitar 385 juta. Nah, rata-rata tingkat inflasi di Indonesia selama tahun 2004-2012 adalah 7,3% per tahun. Kemudian rata-rata harga saham untuk 13 perusahaan pertambangan utama pada bulan November 2013 sebesar 5.624 per saham. Ini contoh-contohnya ya. Baik, kita lihat beberapa bentuk ukuran penyebaran. Nah, ini rata-rata sama dan penyebarannya yang berbeda. Di sini kita lihat rata-ratanya sama, ya. Tapi ukuran penyebarannya berbeda. Kita lihat sini, ini pertumbuhan ekonomi negara maju tahun 2006. Sedangkan ini pertumbuhan ekonomi negara berkembang tahun 2004. Ini ya. Kemudian kita lihat lagi beberapa bentuk ukur penyebaran. Ada rata-rata berbeda dengan penyebaran yang berbeda. Dan ada rata-rata berbeda dengan penyebaran sama. Ini contoh-contohnya. Kita lihat ring. Masuk ke ring. Ring itu jarak ya antara nilai yang terbesar dikurangi dengan nilai yang terkecil. Contohnya Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Kita lihat Indonesia 17,11, Thailand 5,47, dan Malaysia 5,44. Itu tertingginya. Yang terendahnya di Indonesia itu 2,78, Thailand min 0,85, dan Malaysia 0,58. Nah, sehingga jaraknya adalah 17,11 dikurang 2,78. Ringnya atau jaraknya adalah 14,33. Begitu juga Thailand. Thailand itu yang tertinggi 5,47, kita kurangin dengan 0,85 sehingga dapatnya 6,31. Begitu juga Malaysia. Malaysia itu 5,44 dikurang, yang terendah adalah 0,58
sehingga dapatnya 4,86. Baik, kita lanjut. Kita masuk pada deviasi rata-rata. Nah, rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Itu kita sebut deviasi rata-rata atau MD. MD sama dengan, di mana rumusnya adalah MD sama dengan sigma X min X bar, kemudian ada tanda ini mutlak ya, dibagi N. Itulah rumus dari deviasi rata-rata. Kita lihat contoh deviasi rata-rata dari tahun 2002 sampai tahun 2012, di mana X-nya kita ketahui, sudah diketahui, maka kita akan mencari X-bar-nya. Cara mencari X-bar-nya, kita jumlahkan semua X-nya ini, kemudian kita bagi dengan N. N-nya berapa? Dari 2002 ke 2012. Sehingga dapatnya 1,62 gitu ya. Nah, baru kita lihat X-nya dikurang X bar, berarti 1,74 dikurang 1,62, dapatlah 0,16. Ini tanda mutlak, jadi enggak ada min, enggak masalah ya, tidak masalah, sama dengan positif juga. Kemudian nilai mutlaknya ini 12, 0,4, 1,47 kalau kita buka kurung kerawalnya, jadi ini sehingga kita bisa masukkan 14,01 dibagi dengan N. Ya, sehingga dapatlah deviasi rata-ratanya sebesar 1,27. Kita lihat variansnya. Rata-rata hitung dari deviasi kuadrat, setiap data terdapat rata-rata hitungnya. Jadi kalau atau di varian kan, atau di kuadrat, atau kita sebut varian, itu sama dengan sigma X min mu dikuadratkan bagi N. Nah, kita lihat contohnya di sini bahwa masih sama, yaitu tahun 2002 sampai 2012, di mana X-nya adalah ini ya. Kemudian kita harus mencari X min mu. Ini kita jumlahkan dibagi N, sehingga dapatlah 5,58. Nah, sekarang kita lihat 4,50 dikurang 5,58, dapatnya ini min ini. Ya. Kemudian 478 dikurang 5,58 juga masih min ya. Nah, begitu dia sudah besar, 5,69 dikurang 5,58, dia 0,11. Dan seterusnya, kemudian ini kita kuadratkan. Hasilnya ini kita kuadratkan, sehingga kita jumlahkan dapatnya 5,47. Nah, jadi variannya adalah 0,5. Nah, kita masuk standar deviasi. Akar kuadrat dari varian dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya, di mana rumusnya adalah standar deviasi sama dengan akar dari sigma X min mu dikuadratkan dibagi N. Contoh, jika variannya 44,47, maka standar deviasinya adalah to sama dengan akar dari varian tadi, yaitu 44,47 sama dengan 6,67. Oke. Kita lihat ukuran penyebaran data berkelompok. Kalau tadi tidak berkelompok ya, ini yang berkelompok. Nah, selisih antara batas atas dari klaster tinggi dengan atas bawah dari klaster rendah, sehingga kita sebut ringnya tadi yaitu 36853 ya, paling besar, yang paling rendahnya 3850, kita kurangin dapatnya 33,003. Nah, jumlah frekuensinya diketahui ya, kita cari, kita masukkan ke sini 13, kelas kedua 1, kelas ketiga 3, kelas keempat 1, dan kelas kelima 2. Sehingga deviasi rata-ratanya kita lihat di sini, kita harus mencari nilai tengahnya. Karena deviasi rata-rata
data yang berkelompok, kita harus mencari nilai tengahnya atau X bar-nya, sehingga ini kita pilih jumlahkan bagi 2, dapat ini. 10.451 ditambah 17.052 bagi 2. Dapatnya ini. Dan seterusnya ya, ini frekuensi diketahui. Sehingga antara frekuensi dikalikan kelas, yaitu 13 kali 7,150, kemudian 13,751 kali 1, dan seterusnya, kita dapatlah fx-nya. Nah, fx-nya ini kita jumlahkan, yaitu sebesar 261,818. Ini sigma Fi. Sehingga sigma Fi Xi dibagi N dapatlah 13,0909. Nah, kemudian kita juga butuh X min X bar. X-nya tadi berapa nilai tengahnya ya? Nah, ini 7150 dikurang dengan X bar-nya. X bar-nya berapa di sini? Rata-ratanya X bar-nya berapa? Jadi nanti kita bisa lihat X-nya 7150 dikurang X bar-nya, yaitu rata-ratanya, sehingga dapatlah 59409. Begitu juga untuk kelas kedua, yaitu 17,751 dikurang X bar-nya, yaitu X bar-nya 13,0909 ya. Jadi sehingga dapatlah 6,601. Kemudian kita kalikan frekuensinya. Artinya 13 dikali dengan 5940,9. Kemudian ininya 1 kali 6601 dan seterusnya, kita jumlahkan maka dapatlah mediannya, yaitu sebesar 7723,17. Ini ya. Oke. Varian dan standar deviasi data berkelompok. Variannya rumusnya adalah S kuadrat atau rata-rata deviasi kuadrat sama dengan sigma X kali frekuensi kali sigma X dikuadratkan. Sigma X dan X bar ya, ini nggak kelihatan X barnya dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N-1. Nah, akar kuadrat dari varian dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Jadi kalau kita akarkan, maka itu akan mendapat variansnya. Nah, ini contohnya, contoh dari untuk mencari variannya dan sebagainya ya. Nah, intervalnya berapa, nilai tengahnya berapa, frekuensinya berapa, kemudian nilai tengahnya itu XI dikali F, yaitu 92,950 ya, semuanya ini dicari. Nah, ini juga bisa diketahui X min X bar. Jadi kita lihat di sini X-nya 13, kemudian X barnya berapa, nilai rata-ratanya adalah ini ya, jadi bisa kita cari. Kemudian hasil ini kita kuadratkan dapat 660 pangkat 1 dikuadratkan ya, sehingga dapatlah ini. Kita kalikan lagi dengan frekuensinya, yaitu 13 kali 35,294,292,8 dapatnya ini. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya, kemudian kita jumlahkan. Nah, sehingga variannya ya alfa kali alfa ya, ini alfa kali Fx min X bar dibagi N-1. Sehingga kita bisa ketahui bahwa tadi ini hasilnya dibagi dengan N-nya 20 min 1. Sehingga variannya dapatnya adalah 86,687 atau 736,73. Nah, kita masuk standar deviasi. Standar deviasinya adalah S kuadrat sama dengan alfa kali frekuensi, alfa frekuensi kali X min X bar dikuadratkan dibagi N min 1.
ya, atau kita sebut, kita akarkan aja hasil dari variansnya sehingga kita bisa peroleh S kuadratnya. Terima kasih. Jadi pertemuan kita hari ini sampai di sini. Nanti selanjutnya masih tentang penyebaran. Ya. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.